ini dengan bacaan basmalah bersama. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melangkah pada acara inti, izinkan saya untuk membacakan biodata pemateri pada hari ini. Nama, Bapak Dr. Andes Nur Amiduddin. Tempat tanggal lahir Tegal, 6 April 1962. Jabatan Guru Bimbingan Konseling. Pesan, ikuti kegiatan MPLS dengan baik sebagai bekal mengikuti pembelajaran di SMK Negeri 1 Slawi. Memasuki acara inti, saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku kelas 10 RPL. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat Vicon dalam acara pemberian materi MPLS SMK 1 Slawi tahun 2021-2022. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan untuk bersama-sama nanti membahas tentang materi yang telah diberikan kepada saya, yaitu berkaitan dengan pembinaan mental. Memang pembinaan mental sangat diperlukan sekali bagi anak-anakku, baik nanti di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Karena apa? Karena ini dari tujuannya saja, agar kalian itu memiliki mental ataupun akhlak yang terpuji, akhlak mulia, akhlakul karimah. Dan inilah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita. Maka dari itu kalian dibekali agar kalian memiliki akhlak yang mulia. Karena kita tahu bahwa Nabi kita saja diturunkan oleh Allah tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, disinilah mari kita bersama-sama mencermati yang berkaitan dengan pembinaan mental ataupun pembinaan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Nah, ini dengan pemberian materi kaitan dengan pembinaan mental, ini nanti diharapkan kalian pada masa belajar di SMK 1 Slawi memiliki mental yang terpuji, mental yang baik. Mari kita bersama-sama membahas berkaitan dengan materi pembinaan mental. Sebelum mengartikan tentang pengertian pembinaan mental, mari kita cermati dulu tentang pengertian pembinaan dan pengertian mental, baru nanti pengertian pembinaan mental itu seperti apa. Ini pengertian daripada pembinaan mental ataupun di sini pembinaan dulu adalah membina, memperbarui atau proses perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Jadi di sini yang namanya pembinaan ini adalah usaha nyata, usaha yang sungguh-sungguh. Agar apa? Agar diperoleh perubahan yang lebih baik. Misalnya kalau kalian sebelumnya memiliki mental yang kurang baik, diharapkan nanti dengan pemberian
materi pembinaan mental, kalian sudah dibina, diharapkan kalian akan memiliki mental yang lebih baik daripada mental sebelumnya. Nah, di sini mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan yang dinamik yang dimiliki seorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotornya. Nah, jadi di sini mental seseorang akan diketahui dari psikomotorik atau dari tingkah laku ataupun perbuatan yang ditunjukkan oleh seseorang. Nah, di sini kalian bisa tahu ya, mental kalian termasuk mental yang baik ataupun tidak. Yang bisa menilai, bisa diri kamu sendiri sebenarnya bisa menilai, yang lebih banyak ini adalah orang lain yang bisa menilai. Nah, maka dari itu di sini ada mental yang sehat dan mental yang tidak sehat. Nah, mental yang sehat ini adalah yang memiliki sifat-sifat yang khas, antara lain mempunyai kemampuan untuk bertindak secara efisien, memiliki tujuan hidup yang jelas, memiliki konsep diri yang sehat, memiliki koordinasi antara segenap potensi dengan usaha-usahanya, memiliki regulasi diri dan integrasi kepribadian, dan memiliki batin yang tenang. Nah, inilah kalau kalian memiliki mental yang sehat, yang baik, nah berarti kalian akan bertindak secara efisien, memiliki tujuan hidup yang jelas, memiliki konsep diri yang sehat, memiliki koordinasi antara segenap potensi dan usaha-usahanya. Nah, itulah ya menunjukkan bahwa kalian memiliki mental yang sehat, mental yang baik. Nah, ini kan sedangkan yang berkaitan dengan mental yang kurang sehat, ini adalah golongan yang kurang sehat, yaitu orang yang merasa terganggu ketentraman hatinya, adanya abnormalitas mental. Ini biasanya disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi kenyataan hidup, sehingga muncul konflik mental pada dirinya. Gejala-gejala umum yang kurang sehat mentalnya yaitu baik berupa perasaan, pikiran, maupun perbuatan. Nah, kalian di sini sudah bisa menilai tentang mental yang sehat dan mental yang tidak sehat. Nah, setiap manusia memang tidak bisa sempurna. Kadang-kadang memunculkan mental yang sehat dan juga kadang-kadang memiliki mental yang kurang sehat. Maka dari itu, mental yang kurang sehat, ya, mari kita bersama-sama untuk menghilangkan. Syukur-syukur bisa menghilangkan, tapi paling tidak ya juga mengurangi. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama ya, sebelum kita membicarakan berkaitan dengan pembinaan mental yang sesungguhnya, kita artikan dulu tentang pembinaan mental adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbarui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental atau jiwanya, sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Nah, jadi di sini tujuan daripada kami, tujuan daripada saya memberikan materi pembinaan mental tidak lain adalah untuk memperbaiki atau memperbarui suatu tindakan tingkah laku seseorang yang jiwanya atau kepribadiannya kurang sehat, supaya menjadi kepribadian yang sehat, supaya menjadi akhlak yang terpuji atau mulia, dan juga bisa bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Nah, di sini mari kita bersama-sama untuk membahas satu persatu berkaitan dengan pembinaan mental yang diperlukan oleh peserta didik baru. Ini agar nanti di dalam memasuki dunia yang nyata, baik itu di sekolah, di rumah maupun masyarakat, ini kalian akan mewujudkannya. Dan kalau ini diwujudkan, kalian akan menjadi orang yang sukses, baik mungkin sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk membahas satu persatu agar kalian diharapkan memiliki mental yang baik, mental yang sehat, mental yang terpuji,
maupun kalian memiliki akhlakul karimah. Nah, di sini yang paling utama ini adalah berkaitan dengan kedisiplinan. Nah, disiplin di sini merupakan suatu sikap mental yang tercermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan atau kelompok yang berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan etika, norma, dan kaidah yang berlaku. Kedisiplinan yang perlu dilakukan peserta didik yaitu ya sebenarnya ini ada di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Nah, ini kedisiplinan di sekolah yang paling utama di sini adalah bahwa setiap organisasi, setiap sekolah pasti memiliki tata tertib. Nah, tata tertib di sini ini setiap sekolah ada dan kalian nanti akan juga diberikan ya mungkin materi berkaitan dengan tata tertib. Tata tertibnya itu apa yang ada di sekolah. Misalnya dari kalian berangkat, nah di situ ada ketentuan berangkat jam 7, tapi sebelumnya biasanya sebelum jam 7, misalnya 10 menit sebelum jam 7 sudah sampai di sekolah. Nah, kalian pun ya dari keberangkatan itu sudah diatur agar kalian jangan sampai terlambat. Nah, kalau terlambat, ini otomatis kalian akan memperoleh sanksi. Dan dari sanksi, nah ini nanti juga ada kaitan dengan kredit point. Nanti kalian akan terkena kredit point yang negatif. Maka dari itu, ini agar kalian tetap menjadi orang yang disiplin, ini dari berangkat, daripada waktu di sekolah, dan juga nanti kalau kalian keluar dari sekolah, itu sudah ada ketentuan, sudah ada aturan yang perlu untuk kalian cermati bersama. Nah, ini berkait dengan tata tertib itu banyak sekali, ya. Misalnya kaitan dengan tata tertib nanti akan ya kalian pelajari, lalu kalian nanti praktekkan, kalian terapkan apa yang harus ya dilakukan oleh anak-anak di dalam mentaati tata tertib yang ada. Nah, di samping kaitan dengan tata tertib, ini juga sebenarnya ya di tata tertib juga ada pakaian yang harus kalian lakukan atau kalian pakai. Misalnya hari Senin apa, hari Selasa apa, dan seterusnya. Dan juga tidak hanya pakaian saja, tapi aksesoris yang lain pun harus kalian patuhi, harus kalian lakukan agar kalian benar-benar memiliki penampilan sebagai seorang pelajar. Nanti pun kalau kemarin mungkin kalian sudah mendapat bahan pakaian dan juga model-modelnya, nah itulah model pakaian seorang pelajar. Jadi kalian pun harus mematuhi apa yang menjadi aturan bagaimana cara berpakaian yang baik yang diterapkan di SMK 1 Slawi. Nah, jadi kalian juga harus berpakaian yang tetap rapi, baik, sopan, walaupun mungkin pada waktu istirahat, walaupun mungkin tidak ada gurunya, kalian tetap harus menjaga kerapian daripada pakaian yang kalian kenakan. Nah, di sini kaitan dengan PBN, ya proses belajar mengajar, ya ini kalian pun diharapkan disiplin, ya. Nah, kalian di kelas kalau misalnya tidak ada Bapak Ibu guru, ya kalian tidak boleh mungkin ribut, ramai sendiri, mungkin kalian ya bisa salah satu untuk memanggil Bapak Ibu guru, dan juga kalau misalnya Bapak Ibu guru berhalangan lalu memberikan tugas, nah kalian pun harus patuh taat.
yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jangan sampai tidak ada Bapak Ibu Guru, ada tugas, misalnya suruh mencatat, suruh mengerjakan tugas. Nah, kalian harus tetap setia apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, pesan Bapak Ibu Guru, yang jelas kalian harus tertib, harus melaksanakan perintah daripada Bapak Ibu Guru yang memberikan tugas. Jangan sampai tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru tidak kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya, lalu kalian malah cerita sendiri, apalagi tidak tahu ini HP ini masih diperbolehkan dibawa atau tidak. Kalau misalnya diperbolehkan dibawa, kalau misalnya tidak ada Bapak Ibu Guru, lalu kalian malah menggunakan HP itu kurang positif, kurang bertanggung jawab, nah ini sangat merusak ya diri kalian sendiri dan juga hasil dari PBM kalian akan mengalami permasalahan karena kalian harusnya memperoleh materi karena kalian asik berguru, asik main HP sendiri. Nah ini dampaknya kalian akan ketinggalan materi. Yang keempat di sini ada tertib ya kaitan dengan ya disiplin berkaitan dengan kebersihan. Nah, sekolah kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan kebersihan. Baik kebersihan di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah ini kalau kalian misalnya yang piket nyapu ya harus kalian laksanakan nyapu, ada yang nyulak ya, dan juga ya mungkin disuruh membersihkan kaca atau ngepel, ya silakanlah kalian laksanakan karena itu adalah kelas kamu sendiri. Kalau bersih ya akan menjadi sehat ya, tidak ada debu, udara yang dihirup juga akan bersih dan inilah yang akan menyehatkan diri kalian sendiri. Maka dari itu kalian harus bisa menjaga kebersihan yang ada di kelas kalian masing-masing. Apalagi kalau ada yang berjualan ya, lalu atau kalian makan bekal dari rumah atau kalian beli, apalagi ada yang tidak habis, lalu kalian masukkan ke laci, dan kalau ketahuan ya mungkin sehari 2 hari makanan itu bisa basi, akhirnya menimbulkan bisa mengkotor, ya menimbulkan bau yang kurang sedap dan ini juga akan mempengaruhi kesehatan kalian. Maka dari itu sekali lagi kalau ada kotoran yang mengganggu pandangan mata, mungkin mengganggu kesehatan, harus kalian buang ke tempat yang telah disediakan. Nah di situ tempat sampah ya ada 2 paling tidak, ya sampah organik dan anorganik. Kalian pun harus tertib di dalam memasukkan sampah, kalau organik ya di organik, kalau anorganik ya di anorganik. Jadi ini pun melatih kalian untuk tetap disiplin ya berkaitan dengan kebersihan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalau misalnya di luar kelas, kalau kalian melihat hal-hal yang kurang enak dipandang, ya tidak ada salahnya. Nah, kalian mungkin mengambilnya, lalu kalian mungkin memasukkan ke tong sampah, atau kalian ya tidak segan-segan untuk menyapu. Karena ini orang banyak, orang macam-macam. Ada yang masa bodoh, ada yang mungkin sebaliknya dia perhatian terhadap kebersihan sekolah, akhirnya mungkin tanpa disuruh tergerak hatinya untuk membersihkan kalau ada hal-hal yang kurang mengenakan pandangan mata. Nah itulah yang diharapkan dari sekolah adalah demikian, agar kalian tetap menjaga kebersihan dan selalu bersih, karena kebersihan itu sendiri akan menimbulkan kesehatan bagi diri kalian. Apalagi di masa pandemi ini, nah ini kebersihan sangat-sangat diperlukan sekali agar kalian imunnya, kondisi fisiknya sehat, seumpamanya kalian terserang mungkin virus,
kalian akan bertahan, kalian akan kuat, dan kalian akan menang melawan virus yang masuk ke kalian. Yang kelima berkaitan dengan kendaraan. Nah, ini ada tempat parkir ya, kalian juga harus parkir yang baik. Jangan sampai parkir kalian menghalangi orang lain. Ya, ditata yang rapi, yang baik sesuai dengan ya ketentuan yang ada. Jangan sampai kalian kadang-kadang tergesa-gesa berangkatnya agak mungkin terlambat, akhirnya tinggal standar saja, padahal itu akan menghalangi orang lain. Harusnya tempat parkir bisa 3 orang, 3 motor, mungkin hanya 2 motor karena kalian memarkir kendaraannya tidak tepat sesuai dengan garis yang telah ditentukan. Nah, di samping itu juga kalau bisa kedisiplinan ini berkaitan dengan kelengkapan kendaraannya. Ya memang sih seusia kalian, terutama kelas 10 hampir 100% ya, ini belum memiliki SIM karena usia kalian rata-rata ya mungkin baru 15, mungkin ada yang 16. Nah, sehingga di kemungkinan kalian belum memiliki SIM. Nah, tapi di sekolah kita karena jarak kalian jauh, kelihatannya masih bisa diperkenankan kalian membawa kendaraan walaupun tanpa SIM. Mungkin ada sekolah yang lain yang tidak memperbolehkan siswa kelas 10 membawa kendaraan ke sekolah karena jelas kalian itu belum memiliki SIM. Tapi tidak tahu sekolah kita nanti mau memperlakukan seperti itu atau yang sudah-sudah, kalau yang sudah-sudah kelas 10 itu diperbolehkan membawa kendaraan. Ya. Tapi kalau bisa ya kalian jangan membawa sendiri ya karena kalian tidak memiliki SIM. Kalau bisa ya, bisa kalau syukur-syukur diantar kakaknya, diantar saudaranya, diantar orang tuanya kalau bisa. Dan juga surat-suratnya yang lain yang harus lengkap, mungkin SNK ini harus selalu dibawa. Ini berkaitan dengan kendaraan. Dan juga ini yang keenam, ini kaitan dengan keuangan. Nah, kalian ini harus disiplin berkaitan dengan memanfaatkan uang yang ada pada diri kalian. Nah, sumber uang dari kalian yang macam-macam. Ada yang dari orang tuanya yang jelas ya. Mungkin ada yang kakak yang mungkin sudah kerja lalu kalian mungkin dikasih uang, mungkin juga ada kakek neneknya mungkin ngasih, atau saudara yang lain. Yang jelas uang yang ada pada diri kalian, kalian harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yang ada pada diri kalian. Jangan sampai, nah ini kelebihan keuangan kalian dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik atau tidak positif. Kalau bisa ya ditabung, karena dengan ditabung ini nanti bisa dimanfaatkan kalau memang benar-benar sangat dibutuhkan secara mendesak. Misalnya harus beli buku ini, nah kalian karena ada tabungan mungkin kalian beli. Dan juga Pak Amin minta ya pada anak-anakku, kalau uang saku kalian ada, uang kalian ada, ini jangan sampai kalau bisa merepotkan orang tua. Jangan sampai minta lagi. Ya memang sih itu adalah ya mungkin kewajiban orang tua untuk memberikan uang kepada kalian. Misalnya tidak hanya untuk uang sekolah saja, tapi juga uang jajan, mungkin juga uang kelengkapan, misalnya alat tulis maupun buku. Ini adalah memang tanggung jawab orang tua. Tapi seumpamanya uang kalian ada dan cukup, misalnya untuk beli ballpoint, beli buku. Nah ini Pak Amin minta jangan sampai kalian meminta kepada orang tua. Kasihan orang tua kalian. Ya kalau orang tua kalian ekonominya menengah atau mungkin menengah ke atas tidak ada masalah. Kalau misalnya hanya diambil 100.000, mungkin 10.000, 20.000, itu tidak ada masalah. Tapi
Kalau Pak Amin perhatikan anak-anak SMK 1 Slawi hampir ya, ini 80% ekonominya menengah ke bawah, mencari uang aja sulit. Nah, maka dari itu jangan sampai kalian menyulitkan lagi orang tua yang mencari uang. Apalagi di masa pandemi ini ya, terutama yang dagang-dagang, mungkin usaha yang lain yang biasanya keuntungannya lumayan, di masa pandemi mungkin keuntungannya minim, kurang. Nah, ya kalau ada tabungan, kalau tidak ada tabungan bagaimana? Mungkin hutang. Nah, kalau hutang tambah berat lagi. Maka dari itu kalian harus bisa mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian malah inginnya sekolah, malah menyusahkan orang tua. Jadi kalau bisa jangan sampai menyusahkan orang tua. Apalagi, tapi alhamdulillah ya di SMK 1 Slawi, nah ini uang bulanannya tidak ada ya, gratis. Tapi kalau dulu ada misalnya pembayaran, ada anak yang tidak dibayarkan. Nah, atau mungkin ada iuran apa yang di sekolah, ya jangan sampai kalian mungkin ngapusi, dalam arti ngapusi iurannya 10.000, kalian mintanya 20.000. Atau sudah dikasih orang tua, kalian tidak memberikan. Maka dari itu di sini kalian disiplin dalam keuangan ya sangat perlu untuk kalian terapkan. Sehingga kalian bisa menjaga kedisiplinan dan kalian akan menjadi orang yang benar-benar disiplin di dalam hidupnya. Harusnya, nah ini ya, kedisiplinan ini bagi orang Islam ini tidak ya asing lagi, dan harusnya orang Islam itu harus lebih disiplin daripada mungkin yang beragama yang lain. Harusnya teorinya, tapi prakteknya malah kadang-kadang ya sebaliknya. Ini mohon maaf, sebagai contoh ya negara-negara Eropa Barat yang agamanya kebanyakan non-Islam, tapi dia lebih disiplin dalam segala hal. Ya, kaitan dengan keuangan, jarang ada yang korupsi. Nah, mungkin kaitan dengan tata tertib yang ada, kaitan dengan kebersihan, benar-benar bersih. Ya, hampir tidak ada sampah yang berserakan karena saking disiplinnya, saking tertibnya. Nah, di sini kaitan dengan kebersihan, kadang-kadang orang naik motor, mobil, nah ini ada sampah tinggal dibuang saja di jalan. Ini kalau di luar negeri tidak ada yang berani seperti itu. Ya, bukannya hukumannya, tapi karena memang benar-benar dia tertib disiplin. Nah, kalian pun harusnya demikian. Ya, kaitan dengan kedisiplinan harus lebih baik, lebih disiplin. Berkendaraan pun juga demikian, benar-benar tertib baik. Ya, tidak seperti ada di sini, kadang-kadang ya lampu merah walaupun ada tulisan belok kiri menyesuaikan lampu, kadang-kadang masih banyak yang nyelonong. Sudah merah saja, sudah langsung jalan saja. Nah inilah kedisiplinan yang ada di negara kita ini masih sangat kurang sekali. Maka dari itu kalian sebagai generasi penerus, generasi muda menjadi pionir daripada kedisiplinan yang ada di sekolah, ya nanti akan tercermin ke bangsa dan negara, sehingga bangsa dan negara kalau hampir semuanya itu disiplin, nah bangsa kita pun akan disiplin. Ya, karena disiplin inilah sangat penting sekali untuk kalian miliki. Dan tadi Pak Amin pernah menyampaikan harusnya orang Islam lebih disiplin karena apa? Karena orang Islam itu sudah dilatih, yaitu berkaitan dengan yang sholat 5 waktu. Nah di situ kan benar-benar disiplin. Waktunya sholat jam berapa, misalnya maghrib jam berapa sampai jam berapa. Ini disiplin. Apalagi dengan sholat berjamaah. Nah ini diatur lagi. Kalian harus mengikuti imam. Imam Allahu Akbar ya kalian harus Allahu Akbar. Imam ruku ya ruku, sujud ya sujud. Nah ini adalah melatih disiplin kepada orang Islam. Tapi kenyataannya malah justru banyak orang Islam yang kurang disiplin. Maka dari itu, nah ini dengan bekal kedisiplinan dan nanti bekal kaitan dengan materi tentang juga
kejujuran. Nah, ini ada kejujuran. Nah, diharapkan kalian pun akan menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang jujur. Nah, sehingga kalau semua siswa, semua generasi muda menerapkan kedisiplinan, kejujuran, nah ini bangsa kita akan jelas semakin maju dan semakin kuat. Apalagi dilihat dari potensi yang ada di bangsa kita, baik mungkin di daratan maupun di lautan, ini sangat potensi sekali, sangat kaya raya sekali. Nah ini kalau dimanfaatkan oleh generasi kalian yang disiplin, ini bangsa kita akan semakin maju, semakin kuat, dan akan disegani oleh bangsa yang lain. Maka dari itu di sini berkaitan dengan materi pembinaan mental, terutama disiplin ini harus kalian terapkan, harus kalian laksanakan, sehingga kalian benar-benar kalian akan menjadi orang yang disiplin, karena disiplin ini sangat penting sekali. Ini kedisiplinan yang ada di sekolah. Nah, sebenarnya juga ada kedisiplinan yang ada di rumah ya. Di rumah pun sebenarnya hampir sama dengan kedisiplinan yang ada di sekolah. Ya, kaitan dengan tata tertib jelas di rumah itu sudah ada jadwalnya, mungkin sudah ada aturannya. Mungkin kalau pagi siapa yang nyapu dalam rumah, mungkin siapa yang nyapu di luar rumah, mungkin ada yang siapa yang nyirami tanaman, mungkin ada yang nyuci, ada yang masak. Nah ini kalau bisa, kalau memang itu diatur oleh orang tua kalian, ya kalian harus laksanakan dengan sebaik-baiknya. Juga berkaitan dengan berpakaian ya, kalian juga harus berpakaian yang rapi, sopan, ya di rumah. Ya kalau di rumah, di dalam rumah itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian keluar rumah, juga kalian harus berpakaian yang rapi, yang sopan. Nah kebersihan pun juga demikian. Nah ini terutama anak putri, nah ini kalau habis bangun tidur ya tempat tidurnya harus kalian bersihkan kembali, dirapikan kembali, ditata kembali seperti semula. Ya, juga ya kebersihan-kebersihan yang lain yang ada di rumah, karena kalau kalian jorok, tempatnya kotor, nah ini jelas menjadi sumber ya penyakit. Maka dari itu, nah kalau kira-kira yang menjadi sumber penyakit yang diawali dari kaitan dengan tempat yang bersih, ya kalian harus membersihkan rumah kalian sendiri. Kalau rumah kalian bersih, mungkin ventilasi udaranya cukup, nah ini udara yang dihirup juga bagus, bersih, sehat, nah kalian sekeluarga pun akan menjadi bersih, sehat. Ya. Kaitan keuangan juga sama, ya ini kalian nah bisa ya hati-hati di dalam menjajakan uang yang diberikan oleh orang tua. Kalian jangan mudah terpengaruh oleh teman-teman kalian yang suka jalan-jalan, yang suka ke mall, yang suka ke kafe. Nah ini harus kalian hindari ya dari hal-hal tadi berkaitan dengan keuangan, sehingga keuangan orang tua kalian ini akan tetap berdiri, akan kokoh. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk kalian sekolah. Jadi kalian harus benar-benar selektif mana yang harus dibeli dan mana yang tidak perlu untuk dibeli. Nah ini harus benar-benar selektif. Jangan sampai kalian memikirkan perutnya saja, tapi tidak memikirkan kondisi yang nyata atau senyatanya keuangan yang ada di orang tua kalian atau keluarga kalian. Jadi kalian harus memperhatikan ekonomi yang ada di rumah. Jangan sampai kalian mudah terpengaruh oleh teman-teman kalian yang senangnya jalan-jalan hura-hura. Walaupun mungkin dari awalnya mungkin kalian ditraktir, tapi ya tidak mungkin kalian ditraktir terus. Nanti sewaktu-waktu ya kalian akan gantian traktir. Kalau tidak traktir ya mungkin kalian akan malu sendiri. Jadi nah kalian jangan mudah terpengaruh oleh teman bergaul kalian. Nah ini berkaitan dengan kedisiplinan di masyarakat. Nah ini kaitan dengan peribadatan ya.
kaitan dengan ibadah, di sini memang yang namanya ibadah itu tidak hanya yang berhubungan dengan hablum minallah ya, berhubungan dengan Allah yang sifatnya ubudiyah ya, seperti sholat, mungkin puasa, zakat, haji itu saja, tapi juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada itu kalau diniati dengan baik, dengan baca basmalah, itu juga sudah bisa dikategorikan adalah ibadah. Nah, maka dari itu ya Allah sendiri kan ya menciptakan manusia tidak lain adalah untuk beribadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi manusia diciptakan Allah tidak lain adalah untuk beribadah. Apakah mampu untuk beribadah terus sehari semalam? Mampu. Kalau Allah memfirmankan, menyuruh kepada umatnya untuk beribadah, ya pasti umatnya itu mampu untuk melaksanakan. Sebagai contoh ya, waktu sehari semalam adalah 24 jam. Nah misalnya 8 jam kalian tidur dengan baca basmalah sudah dianggap kalian beribadah. Lalu kalian pergi ke sekolah, ya di sana mungkin 8 jam misalnya dengan baca basmalah itu sudah termasuk ibadah. Mungkin kalian aktivitas-aktivitas yang lain, mungkin olahraga, belajar di rumah, apalagi ibadah sendiri yang 8 jam, kalian setiap melakukan aktivitas kegiatan yang positif dengan baca bismillah, itu sudah termasuk ibadah. Jadi kalau Allah memerintahkan kepada umatnya untuk beribadah, pasti bisa dilakukan oleh umatnya atau oleh manusia. Nah, jadi disiplin di sini kaitan dengan peribadatan, itu harus kalian terapkan terutama bagi yang beragama Islam, ini sholat 5 waktu harus kalian laksanakan dan kalian syukur-syukur dilaksanakan tepat waktu, syukur-syukur lagi di awal waktu. Dan bagi beragama yang non-Islam bisa juga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kalau yang mau ke gereja silakan kalian juga disiplin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ini disiplin dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan. Nah ini ya karena hidup di masyarakat biasanya ya ada organisasi kemasyarakatan. Baik itu yang berdimensi keagamaan maupun yang berdimensi sosial ya. Kalau keagamaan bisa mungkin ada istilah pemuda Muhammadiyah, pemuda Nahdlatul Ulama dan mungkin pemuda-pemuda yang lain ya. Kalau kalian ikut ya monggo silakanlah. Ya, tapi kalian juga harus hati-hati di dalam mengikuti organisasi tersebut. Mungkin juga ada organisasi yang sosial kemasyarakatan, misalnya Karang Taruna, ya kalian harus ikut ya, karena di situ untuk melatih kedisiplinan kalian. Mungkin juga kalau ada aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan, mungkin bakti masyarakat, kerja bakti, atau mungkin yang lain yang sifatnya positif, ya kalian harus kalian ikuti, kalian laksanakan. Yang ketiga berkaitan dengan media sosial. Nah ini sedang ramai-ramainya main HP ya, ada yang mungkin WA, internetan dan lain-lain. Nah ini kalian pemanfaatan digit ya, ini harus yang positif yang baik. Jangan sampai kalian memposting atau mungkin menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Atau kalian kadang-kadang tinggal meneruskan saja, tapi kalian tidak tahu apa yang diteruskan, lalu kalian tinggal meneruskan saja. Jadi kalau kalian tidak tahu sendiri, jangan sampai kalian ikut-ikutan. Lebih baik ya sudah diam saja. Kecuali kalau ada yang positif, yang baik silakanlah. Kalian manfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Yang positif saja mungkin yang kalian berikan. Tapi kalau yang kalian tidak tahunya, apalagi berdimensi politik, berdimensi kaitan dengan sara ya, mungkin keagamaan,
Nah, ini jangan sampai kalian ikut-ikutan. Bisa-bisa kalian terkena undang-undang IT, nah kalian tidak tahu, akhirnya kalian terjerat undang-undang IT, mungkin kalian bisa masuk penjara, dikenai sanksi hukum karena kalian salah di dalam memanfaatkan gadget atau mungkin internet atau media sosial yang lain. Yang keempat kaitan dengan pergaulan. Nah, ini juga kalian harus hati-hati di dalam bergaul. Ya, hati-hati. Memang sih ada istilah kalau kalian bergaul dengan orang alim akan menjadi alim. Tidak alim ya mungkin bisa tidak alim. Tapi kalian juga bisa saja kalian akan menjadi perubah dari orang-orang yang tidak baiknya tidak apa-apa. Mungkin bolehlah kalian bergaul dengan orang-orang yang kurang baik. Tapi kalian punya misi, punya tujuan untuk memperbaiki teman-teman kalian. Tapi jangan sampai kalian terpengaruh. Tapi biasanya karena kalian masih remaja, nah ini kalian mudah terpengaruh. Karena kalian belum berpikiran yang panjang. Bisa saja kalian akan terjerat, akan mengikuti hal-hal yang negatif kalau teman kalian yang negatif. Misalnya kalau melakukan hal-hal yang negatif, nah apa kalian tidak solidar dengan temannya? Masa temannya misalnya demo, kalian tidak ikut demo misalnya. Nah ini kan hal-hal yang negatif ya, yang kurang baik. Nah maka dari itu kalian juga harus hati-hati di dalam memilih teman. Mungkin teman kalian ada yang suka mengganggu, teman kalian malak. Nah ini kalian apa enggak ikut-ikutan? Nah jadi kalian juga harus bisa memilih teman di dalam pergaulan kalian. Jangan sampai kalian salah bergaul dan akibatnya akan menjerat kalian ke hal-hal yang negatif. Dan juga kalian mungkin mohon maaf ya, ada yang sudah mulai cinta-cintanan ya, mungkin walaupun mungkin masih cinta monyet, ini juga harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Nah, apalagi nah ini kalian juga terpengaruh oleh suguhan-suguhan yang tidak baik. Nah, ini kalau kalian punya pasangan, barangkali dikhawatirkan kalian juga melakukan hal-hal yang negatif. Maka dari itu sekali lagi mungkin bolehlah kalian punya kenalan, bolehlah kalian berkenalan, bolehlah kalian mungkin istilahnya bercinta tapi harus bercinta yang positif, bercinta yang baik. Jangan sampai nah kalian salah di dalam mengartikan daripada cinta. Karena cinta itu betul-betul benar ya, seperti pedang ya. Kalau udah hati-hati, kalian bisa terkena pedangnya. Atau ada istilah bermain api. Memang api yang manfaatnya banyak sekali. Bisa untuk membakar, bisa untuk mungkin ya mungkin nanak nasi atau mungkin merebus air, mungkin untuk penghangat, mungkin untuk mengusir binatang. Nah ini memang manfaatnya banyak ya api. Tapi kalau kalian tidak bisa menggunakan dengan baik, nah ini api bisa membakar dirinya, mungkin membakar rumah, membakar hutan. Nah inilah demikian ibarat daripada cinta. Maka dari itu cinta kalau diterapkan dengan baik akan menjadi manfaat yang baik. Misalnya bisa sajalah dengan kalian bercinta, nah lalu kalian ada yang pintar bahasa Inggris jadi pintar bahasa Inggris, yang udah pintar matematika jadi pintar matematika. Jadi harus saling mengisi, tapi mengisi hal yang positif, jangan mengisi hal yang negatif. Nah maka dari itu kalian harus benar-benar hati-hati. Tapi yang namanya manusia, terutama kalian sudah remaja, jelas ya sudah ada nafsu birahinya, ya. Apalagi yang dicintai jelas orang yang disukai, yang dicintai, jelas nafsu birahinya tinggi. Kalau ada kesempatan, bisa saja kalian tidak kontrol diri,
apalagi ada setannya, nah mungkin kalian bisa melakukan hal-hal yang negatif. Maka dari itu hati-hatilah ya kalian di dalam pergaulan atau di dalam bercinta. Syukur-syukur ya kalian jangan bercinta dulu, bercinta nanti kalau sudah dewasa. Ya. Memang sih kadang-kadang hanya sebagai satu saja merasa bangga, ini sudah saya punya pacar, apalagi menjadi background di HP-nya, atau mungkin ada fotonya. Nah ini mungkin bisa menjadi kebanggaan. Tapi hati-hati ya di dalam kalian bermain cinta, hati-hati. Yang berikutnya kaitan dengan tertib hukum. Nah ini tertib hukum di sini banyak sekali. Jadi diharapkan kalian harus mentaati aturan-aturan yang ada. Baik itu berkait dengan etika, estetika, ya mungkin norma agama, dan juga norma hukum. Nah di sini ini harus kalian di masyarakat harus yang baik kaitan dengan etika ya. Nah kalian harus sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Harus menghormati orang yang lebih tua. Syukur-syukur kalian bisa di dalam berbicara bisa kromo, syukur-syukur kromo inggil lagi. Nah, jangan jangkar atau jangan ngomongnya ya istilahnya jangkar tadi ya, tidak boso lah istilahnya. Jangan sampai seperti itu. Kalau udah bisa bahasa dengan orang yang lebih dewasa, ya pakainya bahasa Indonesia saja. Nah, kemarin Pamin perhatikan sendiri pada waktu Pamin di depan bagian informasi hampir ya Pamin bilang dengan mungkin sama guru, nah anak-anak kelihatannya kaitan dengan sopan santun ini masih jauh dari harapan. Ya kira-kira hampir 70%, nah anak-anak ini kurang sopan. Ini Pamin bisa lihat dari kedatangan kalian, kepulangan kalian dari anak-anak yang kemarin ada masalah di dalam pendaftaran. Nah ini Pamin sudah bisa menilai. Nah maka dari itu kalau bisa, nah ini kaitan dengan etika harus kalian terapkan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak kalau ada orang yang lebih dewasa, lebih tua, ya kalian kalau yang sedang duduk, mungkin kalian bisa menundukkan badannya, syukur-syukur bisa ada ucapan permisi atau assalamualaikum atau mungkin ucapan-ucapan yang lain yang bisa membanggakan, menyenangkan daripada orang tua. Sehingga mungkin orang tua itu akan bilang, lah itulah namanya pemuda yang bagus, yang baik, orangnya sopan. Nah akhirnya apa? Mungkin nama orang tua kalian akan disebut. Nah itulah anaknya Pak ini, Bu ini. Anaknya baik, bagus. Wah, sekolahnya di mana sih? Wah SMK 1 Selawe. Nah maka dari itu sekali lagi kalian harus menerapkan etika yang bagus di masyarakat. Nah, kaitan dengan norma estetika ya, keindahan. Ya, ini juga di dalam berpakaian. Tapi alhamdulillah, nah di sini yang beragama Islam hampir 90% itu hijab ya, sehingga sudah sopan, sudah sopan. Nah, tapi bagi yang tidak berhijab, kalau keluar rumah juga pakaiannya harus hati-hati. Karena kalian itu sudah remaja. Nah, maka itu nanti pun akan Pamin sampaikan ya ciri-ciri remaja, baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Nah, terutama di sini perempuan yang menjadi sumber hasrat daripada laki-laki ini harus hati-hati. Ya, di dalam berpakaiannya. Jangan sampai kalian asal mengenakan pakaian saja. Nah, ini ya. Karena ya itu tadi. Nah, kalian sudah remaja. Kalau sudah remaja bodinya secara fisik bodinya itu sudah semakin menarik. Nah, maka dari itu kemenarikan itulah jangan sampai diperlihatkan oleh orang lain. Kalau diperlihatkan orang lain bisa-bisa nanti akan menimbulkan kelalaian orang tersebut, mungkin bisa melakukan hal-hal yang negatif. Ini berkaitan dengan norma estetika, juga ada terutama di norma agama ya. Nah kalian pun harus
tertib di dalam melaksanakan ya ajaran-ajaran agama yang kalian anut. Nah, kalian jangan sampai orang yang beragama menunjukkan sikap mental yang tidak agamis. Ini jangan sampai. Dan berkaitan dengan norma hukum, ya ini juga harus kalian terapkan. Nah, ini banyak sekali norma hukum, ini biasanya melanggar ya peraturan-peraturan perundang-undangan yang bisa dijerat ke meja hijau. Ini bisa kalian dihukum. Nah, ini kalian juga harus hati-hati di dalam menerapkan norma hukum. Misalnya berkaitan dengan pencurian, kaitan dengan mabok-mabokan, kaitan dengan narkoba, mungkin kaitan dengan pelecehan seksual. Nah, ini harus hati-hati. Bagi kalian, jangan sampai kalian melanggar norma hukum. Nah, kalau kalian melanggar norma hukum, kalian akan dikenakan sanksi hukum, yaitu di penjara. Ini jangan sampai ada pada diri kalian. Ya, memang sih kalian tadi masih remaja, kadang-kadang ya masih goncang ya pikiran perbuatannya, tapi kalian harus lebih hati-hati lagi. Dan juga ini Pak Amin sampaikan berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, ini juga harus kalian terapkan. Lampu merah ya harus berhenti, kalau belok kiri tadi seperti Pak Amin sampaikan, mengikuti lampu ya harus ngikuti lampu, kalau merah ya harus berhenti. Ini juga kaitan dengan parkir juga harus hati-hati. Dan yang paling utama, nah ini di masa pandemi ini, nah ini Pak Amin juga minta kepada anak-anakku tetap menjaga protokol kesehatan, terutama tadi yang 5M tadi yang kemarin ya mungkin 3, sekarang adalah 5. Yang paling utama di sini adalah kalian mengenakan masker. Ini harus mengenakan masker. Karena ini juga demi keamanan diri kamu sendiri. Kalau ada orang yang kena virus atau mungkin terpapar COVID, kalau kalian pakai masker ya tidak akan sampai ke kalian. Ya bisa saja ya, tapi lebih mengurangi. Apalagi kalau kalian yang terpapar. Nah, ini wajib menggunakan masker. Maka dari itu masker ini harus kalian pakai. Ya, mungkin kalau kalian keluar rumah harus pakai. Tapi di rumah pun kalau ada keluarga yang terpapar ya kalian harus memakai. Ya, jadi kita harus setia menggunakan masker. Ini tidak lain adalah demi keselamatan kamu sendiri. Dan juga ini berkaitan dengan jaga jarak. Nah, ini mungkin mobilitas berkerumun ini harus kalian kurangi. Maka itu lebih bagus kalian di rumah berkumpul dengan keluarga, melakukan aktivitas apa di rumah. Mungkin ibadah ya bisa kalian di rumah. Apalagi kemarin dari pemerintah pun setelah menerapkan PPKM darurat, nah tempat ibadah ini untuk sementara ditutup, ya kalian mungkin ibadah di rumah dulu, enggak apa-apa. Misalnya kalau sholat Jumat, ya tidak apa-apa, mungkin sholat diganti sholat zuhur. Kalau memang pemerintah sudah memberikan aturan ibadah di rumah, ya kalian harus melakukan ibadah di rumah. Nah, ini sesuai dengan firman Allah ya, atiullaha wa ati rasul wa uli amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan uli amri, yaitu pemerintah yang sah. Nah, ini pemerintah misalnya melarang kegiatan-kegiatan, baik itu peribadatan maupun kegiatan yang lain, ya harus kalian patuhi. Kalau kalian tidak patuhi ya kalian berarti melanggar, kalau melanggar ya berarti kalian akan berbuat dosa ataupun salah. Ini kaitan dengan kejujuran. Nah, ini pengertian jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta ya. Jujur bisa diartikan tidak curang, ya, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan lain sebagainya.
Jujur juga bisa bermakna sesuai antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Nah, inilah jujur. Nah, ini jujur ini juga sangat-sangat penting sekali untuk kalian terapkan, kalian laksanakan. Kalau kalian jujur, nah ini kalian akan selamat, terus terang aja akan selamat. Kalian akan sukses kalau memang benar-benar kalian akan jujur. Maka dari itu sekali lagi kalian harus menerapkan kejujuran ini dalam segala hal, dalam segala tempat, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, kalian harus jujur. Nah, jangan sampai kalian berbohong ataupun melakukan yang tidak jujur. Ya, seperti sifat-sifat Rasul yang paling utama ini adalah ya sidik adalah mungkin yang berkaitan dengan kejujuran. Ini harus benar-benar jujur. Nah, maka dari itu ada istilah mungkin kejujuran merupakan sukses ataupun kunci daripada kesuksesan. Jadi kalau kalian jujur, ini merupakan kunci daripada sukses, sehingga kalian akan sukses hidupnya baik dunia maupun akhirat. Itu yang jelas kalau kalian jujur. Nah, kalau kalian tidak jujur, ini jelas kalian tidak akan sukses. Ini kalian akan menjerumuskan, akan menyiksa, menyakiti diri kamu baik dunia maupun di akhirat. Sebagai contoh lah, yang paling nyata saja, kalau kalian tidak jujur berkaitan dengan keuangan, misalnya kalian korupsi, ini jelas. Nah, kalian akan mungkin kalau ketahuan akan terkena sanksi hukuman. Nah, mungkin di akhirat pun, nah ini kalian akan dimasukkan ke neraka. Karena kalau kalian korupsi uang, ini untuk membersihkannya tidak lain hanya dengan bersedekah. Tapi kalau kalian sedekahnya saja kurang, lalu kalian misalnya korupsi menggunakan uang yang tidak baik, nah ini jelas ibadah kalian pun tidak akan diterima. Karena ibadah tidak diterima, ya kalian melakukan bergelimangan dosa, ya isinya dosa saja, sedangkan ibadahnya tidak diterima. Maka dari itu, sekali lagi, kejujuran ini harus ada pada diri kalian. Jangan sampai kalian tidak jujur. Jangan sampai. Sebagai contoh lah. Kalian akan menjadi orang yang tidak sukses. Mungkin kalian akan gagal kuliah kalau kalian tidak jujur. Mungkin bolehlah kalian sementara sukses di sekolah, di SMK, mungkin kalian tidak sukses di perguruan tinggi. Sebagai contoh, kalau kalian misalnya ulangan, lalu kalian nyontek. Dan kalian nyontek, mesti ya ahli bagaimana caranya tidak ketahuan oleh guru maupun temannya. Nah, misalnya kalian nyontek lalu memperoleh nilai yang bagus. Nanti di rapot ya nilainya bagus. Mungkin di peringkat kalian peringkatnya bagus. Ya, jadi mungkin kalian bisa sukses di sekolah, di SMK. Ya, kalau kalian nyontek atau mungkin kalian mungkin ya berbuat yang tidak baik di dalam memperoleh nilai. Nah, ini mungkin kalian benar-benar bisa sukses di sekolah, tapi nanti di perguruan tinggi kalian belum tentu bisa masuk. Sebagai contoh, ya kalian tadi memperoleh nilai yang bagus. Karena nilainya bagus, merasa bangga. Mungkin akhirnya apa? Kalian tidak belajar lagi. Menganggap bahwa saya itu sudah pinter. Saya peringkat 1, saya masuk 3 besar atau mungkin 5 besar. Lalu kalian terbuai ya oleh nilai yang ada, akhirnya kalian semangat belajarnya kurang. Nah, lalu ada soal yang sesungguhnya dan di situ tidak ada orang yang dimintai jawaban atau mungkin kalian tidak bisa ada kesempatan untuk nyontek, akhirnya kalian nilainya jadi jelek. Akhirnya mungkin kalau kalian misalnya mengikuti UTBK tidak bisa diterima di perguruan tinggi karena nilai kalian jelek. Tapi bagi orang yang jujur tadi, merasa dirinya nilainya kurang. Lalu kan dia semangat berusaha, bagaimana supaya saya bisa diterima di perguruan tinggi. Mungkin dia bisa belajarnya lebih giat,
mungkin ikut bimbingan tes. Nah, akhirnya dia semangatnya tinggi, nah dan dia juga jujur, akhirnya dia ya bisa memperoleh nilai yang bagus sesuai dengan kriteria minimal diterima di suatu perguruan tinggi. Nah inilah, nah kejujuran ini memang kunci sukses daripada kunci kesuksesan di dalam hidup kalian. Nah, apalagi kalau kalian tidak jujur, misalnya di dunia kerja, kalau kalian sudah kerja, nah ketahuan kalian tidak jujur, bisa kalian mungkin dipecat, bisa kalian mungkin karirnya berhenti karena kalian tidak jujur. Maka dari itu sekali lagi kalian harus bisa menerapkan kejujuran dengan sebaik-baiknya sehingga kalian akan menjadi sukses ya kehidupannya baik di dunia maupun di akhiratnya. Mungkin sukses karir, sukses di dalam kehidupan kalian. Dan di sini tanggung jawab, nah ini menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung memikul jawab menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Bertanggung jawab dimaksud sebagai suatu keadaan di mana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai kesusilaan. Jadi di sini yang namanya tanggung jawab ini adalah suatu usaha, suatu kemampuan, kemauan, ya, kesanggupan kalian di dalam melaksanakan sesuatu, ya, sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, di sini ciri-ciri orang yang bertanggung jawab ini satu melakukan apa yang diucapkan. Jadi yang diucapkan ya syukur-syukur ya sesuai dengan apa yang senyatanya. Nah ini berarti tanggung jawab. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan siapa saja. Nah ini ciri orang tanggung jawab. Memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati. Mampu menjelaskan apa yang dilakukan. Ya, kalau kalian melakukan sesuatu ya harus ada alasannya, jelas ya. Berarti kalian tanggung jawab. Tidak menyalahkan orang lain secara berlebihan. Nah, berarti tanggung jawab ya. Memang ya ada orang yang lain salah, tapi ya tidak usah kalian mentang-mentang hebat lalu menyalahkan secara berlebihan, apalagi sampai mendak-mendak, sampai mengucapkan kata-kata yang kotor atau mungkin menggunakan fisik. Nah, yang keenam yaitu mampu menentukan pilihan dari berbagai alternatif ya. Ada beberapa alternatif, nah kalian milih yang penting, yang lebih urgen itu mana. Nah berarti kalian bertanggung jawab. Menjadi pendengar yang baik. Nah ini berarti tanggung jawab. Kalau ada orang yang lain bercerita, dengarkan. Jangan sampai kalian nyela. Ya, atau membicarakan yang lain. Nah ini berarti kalian tidak bertanggung jawab. Jadi yang bertanggung jawab adalah mendengarkan apa yang disampaikan orang lain, barulah mungkin kalian nyambungnya, mungkin baru kalian menyanggahnya. Jangan di tengah-tengah diselani. Berani minta maaf ya, jadi kalau kalian berbuat salah, ya harus berani memohon maaf. Dan berikutnya adalah peduli pada teman maupun keluarga. Jadi kalian peduli ya, bersikap tegas. Ya, dan menghormati dan menghargai aturan. Ini rajin memberi apresiasi dan mengucapkan terima kasih. Jadi kalau ada orang yang lebih bagus, ya diberi ucapan hebat, bagus, acungi jempol. Dan juga kalian ucapkan terima kasih. Nah itulah tandanya kalian memiliki sikap tanggung jawab. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan ya kaitan dengan pembinaan mental, ya mudah-mudahan kalian memiliki mental yang bagus, mental yang terpuji, memiliki akhlakul karimah. Nah, sehingga ini bisa dibawa di dalam kehidupan kalian, baik di rumah, di sekolah maupun masyarakat, sehingga kalian akan selamat hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aminuddin yang telah menyampaikan materi. Demikianlah acara pada
pagi hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Bapak pemateri dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Nur Aminuddin, serta tak lupa adik-adik kelas 10 yang telah berkenan hadir pada acara ini. Saya Safwan Nurul Askia selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.